Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan di podcast dan hari ini eh, kita akan membincang satu hal penting mengenai banyak artefak dan sejarah yang melingkupinya bersama tokoh kita, Kakanda Muhammad Asri Abdullah atau Asri Sangewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi beliau adalah penggiat pusaka atau budaya atau bagian dari pengurus komunitas pusaka dan naskah Pasemandaran. Ya, seperti yang kita lihat di depan kita ini sangat banyak eh, produk peradaban ini yang insya Allah kita akan minta dijelaskan satu persatu ini nanti sama Kak Asri. Apa kabar Kanda? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Terkait dengan tema kita ini, Kanda, bahwa dengan banyak artefak seperti ini kan ini menunjukkan sebuah produk kebudayaan tinggi sesungguhnya, karena bukan sekedar barang biasa, kan bukan sekedar benda tajam biasa gitu kan, tapi pasti memiliki simbol dan dan orang-orang yang berada di belakang semua ini kan. Nah, saya ingin mulai dari bagaimana sejarahnya bagi orang Mandar ini mengenai artefak atau benda-benda pusaka seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin menjadi bahagian dari acara ini dan terima kasih dilibatkan. Yang ingin saya tekankan bahwa pertama ibarat perjalanan menelusuri pusaka-pusaka yang ada di sini, saya sejatinya baru melalui satu jalan yang sempit. Banyak penggiat pusaka yang saya kira sudah melalui jalan yang lebih luas. Jadi mungkin di sana sini akan ada hal-hal yang barangkali akan kita perdebatkan. Pandangan lain gitu ya. Pandangan perspektif yang lain. Tetapi saya kira itu akan memperkaya khasanah kita dan penelusuran kita. Bagaimana seharusnya pusaka ini kita maknai. Ya. Jadi poin pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa sejatinya pusaka ini memang diriwayatkan sudah cukup panjang. Dia setua dengan kedatangan orang-orang yang dianggap punya keistimewaan. Ya, yang datang di Mandar kemudian sudah membawa pusaka. Kita bisa melihat bahwa di Banggai dan Balanipa itu ditemukan satu badik yang dicatat dalam lontar, itu namanya ada nama khususnya itu yang ditemukan oleh Tomakaka Salogang. Ya, yang bernama KPI. Itu sempat memperselisihkan antara Tomakaka Napo dengan Salogan dan itu bisa diselesaikan. Itu pertama yang saya temukan di dalam lontar. Kemudian yang kedua itu masih Saman Tomakaka. Ya, Saman Tomakaka. Kemudian kita melihat bahwa di Mamuju juga sebenarnya ditemukan pusaka yang terkait dengan Tomejame, Lasagala yang berkeluarga ke Bali. Oh iya. Dan itu dinamakan Imanurung. Kemudian di Sendana kita menemukan bahwa Dempalulung Topapo itu sudah membawa satu pusaka yang dinamakan ada nama khususnya itu Ipoga. Oh iya, Ipoga itu sebenarnya kalau riwayat yang kita baca di lontar itu bahwa dia ditemukan sebenarnya di Deng Sirua dalam penelusuran perjalanan panjang dari Luwu kemudian sampai ke Sendana dan ditemukan itu barang dan itu dinamai Ipoga. Nama betulnya sebenarnya Ijarra. Ipoga itu artinya ya? Karena dia di bagian bajanya itu cipe, orang Mandar, orang Indonesia bilang cipe, kropos, dan itu menjadi legenda yang kuat di Mandar, utamanya di
Sendana. Sendana. Jadi berpusaka itu bukan hal-hal yang tidak terkait dengan mandar. Bahkan sejatinya sebenarnya itu memperkaya keberadaan kita sebagai orang mandar pusaka. Kemudian hal lain juga yang perlu ditekankan. Ini kisah seperti ini kan masih jauh dari zaman kerajaan. Ya. Masih di belakang sekali ya. Kalau seperti Ipo enggak itu sudah periode Mara Sendana pertama karena sudah marah dia. itu sudah marah dia ya. Mara Sudah masa kerajaan itu ya. Iya, iya. Tetapi yang kita dengar juga sebenarnya riwayat-riwayat dari Balanipa bahwa Todilali sendiri itu disebut-sebut punya kembar Badik. Iya. Rindu Kowi-Kowi. Makanya itu menjadi penegas pada orang-orang itu bahwa kenapa Todilali itu menjadi luar biasa karena dia dilahirkan sudah ada kembar Badik. Tapi itu tutur jadi kita tidak menemukan di dalam naskah. Iya, betul. Masalahnya kita ini di Mandar, kalau saya melihat bahwa lontar satu-satunya yang ada yang pernah saya lihat itu yang dipegang Bapak Lero. Bapak Lero. Sayangnya di tempat-tempat yang lain tidak pernah terbuka bahwa ditemukan lontar yang sejenis kecuali lontar salinan-salinan dari Bugis yang juga masuk. Jadi belum ditemukan lontar yang sesaman misalnya yang dibuka gitu yang sesaman dengan cerita itu. Tetapi di dalam lontar itu sudah bercerita bahwa ada beberapa pusaka-pusaka tua yang dianggap bertua, kemudian luar biasa, dan itu sudah diceritakan. Jadi itu apakah semua kerajaan-kerajaan misalnya memiliki pusaka yang luar biasa juga? Kalau penelusuran kita sebenarnya di antara ini kerajaan-kerajaan yang ada di Pitu Bawana Binanga, maka yang paling kuat berbicara tentang pusaka itu ada dua tempat. Satu di Balanipa Mandar, itu secara khusus itu berada di wilayah sekarang itu namanya Timbo. Kemudian di Majene ini ada Pambok Borang, ada Salogang dan ada Camba. Itu yang sangat monumental sebenarnya, jejak-jejak sejarahnya bisa ditemukan. Yang peradaban besi kayak gitu. Ya, peradaban besi. Kemudian bagaimana dengan sekarang? Kan tentu ini kesinambungannya gimana gitu. Jadi kalau kita mulai dari cerita Balanipa, ini berdasarkan tutur yang dianggap selama ini bisa dipercaya. Ya, sepanjang belum ada bukti yang lain. Iya, betul. Bisa dipercaya. Ya, betul. Bapak Lero ini selalu kita mengutip beliau karena dia penutur yang paling sering terkait dengan itu. Bahwa penempaan besi di Balanipa Mandar itu bermula di satu wilayah namanya Timbo. Itu sekarang di daerah mana? Daerah Lama Sari yang masuk ke Uting, ke gunung ada di bagian Gutus namanya Timbo. Timbo itu bukan penamaan awal daerah itu, tetapi yang punya keahlian menempa besi yang awalnya dia memijat besi itu. Bernama Timbo. Empu itu ya? Empu. Jadi pandai kalau orang Mandar bilang pandai. Dan di tempat dia menempa besi itu kemudian diberikan nama Timbo. Apa kira-kira hubungannya dengan, kan dari Lamasari yang ke Otina kan ada Pandai Bulawang. Ya. Apakah itu berkaitan juga itu? Ada besi, malah emas di situ kan? Pandai Bulawang ya? Ya, karena wilayah itu kan berdekatan, jadi saya kira itu akan terkait langsung. Jadi. Mungkin dia kayak sentra produksi gitu ya masalahnya. Tempat yang dipilih sebenarnya dipilih oleh Timbo itu ya kan biasa mereka itu kan mencari tempat yang seperti ada suara batin. Ini kalau menempa begini tempatnya di sini. Jadi jadi dia menempatkan di situ dan pada saat itu sebenarnya ini besi ini masih dipijat. Jadi orang Mandar bilang besi dipesek. Penempanya gitu? Ya, penempaannya itu masih dipijat. Pakai tangan? Ya, pakai tangan. Pakai tangan. Kemudian itu penjualannya sebenarnya dipersarati istrinya, ini riwayat yang kalau mau menempa besi seperti dipijat itu maka harganya tidak boleh mahal. Jadi ketika jadi pusaka-pusaka yang dipijat itu dibawa istrinya dijual di pasar.
kemudian karena banyak penawar ditinggikan harganya. Jadi kemudian setelah kembali, kemudian Timbo itu bertanya, ini apa cara membaluk? Siapa mau baluan di barang? Iya betul. Berapa harganya di pasar? Berapa harganya? Ternyata dia menyebut angka berarti demi nama lawanda bisa imbas. Mungkin dia ada perjanjian dengan bahwa dia bisa dipijat, tapi harus dengan penjualan yang seperti ini. Mulailah itu dia sudah dibakar. Bara gitu ya. Dia mau mas itu tahu, mau mas itu tahu, Kamaten itu tahu. Jadi Timbo ini sebenarnya nama tokoh. Gitu ya, nama tokoh. Dia dari mana? Dari orang Bali sendiri atau orang datang misalnya? Tidak diceritakan itu, tidak diceritakan. Tapi dia seperti penduduk yang ada di wilayah situ, yang punya keahlian. Itu keterampilannya dari mana? Gitu. Ya itu karena ini kan kesaktian seperti apa ya? Wangsit atau apa itu ya. Jadi memang langsung ketika membuat besi itu dia pijat. Jadi mungkin seperti kalau cerita Deng Rioso itu tiba-tiba ada apa namanya pusaka-pusaka dipakai perang bendinya karena tiba-tiba datang jadi kayak apa namanya suara langit lah katakanlah begitu. Hal yang tidak bisa kita jangkau. Ya, tidak jangkau. Tidak ada penjelasan bahwa dari mana. Tidak bisa dijelaskan gitu ya. Ini kan menarik ini bahwa kita kan di Sulawesi yang dikenal sebagai Sulawesi kan, tanah besi sesungguhnya. Jadi ini orang-orang Balani, Timbo ini, toko Timbo ini, dan semua sentra besi kita ini ambil biji besi dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, kalau sumber besi kan dilanjutkan tadi riwayat itu, setelah Timbo itu terkenal kemana-mana, kemudian terdengar sampai di Luwu. Sudah ada pandai besi di sana yang terkenal namanya Kiluwu. Salah satu muridnya kemudian diutus ke Mandar untuk melihat cara pembuatan besi di Timbo itu. Dia melihat, dia berguru dan ternyata caranya berbeda dan sehingga dia berguru ke Timbo dan sempat menikahi anaknya. Itu yang pendatang jadi berarti bahwa itu pernyataan bahwa yang kita datangi ini kan luar biasa sebenarnya. Iya. Sepantaran ya, seimbang gitu kan. Sepantaran. Tetapi penggunaan besi kalau riwayatnya itu adalah bahwa memang di wilayah-wilayah sebenarnya sudah ada sebenarnya unsur-unsur besi, tetapi dia ramu dengan ada besi-besi yang dari luar. Jadi utamanya kalau di Mandar ini selalu menyebut wilayah-wilayah seperti Luwu itu ada material-material yang pasir tanah yang punya besi ya. Itu yang kemudian dipadukan dengan besi-besi yang lokal. Kemudian ini kan berkaitan dengan sejarah lampau kita dan artefaknya masih ada dan sebenarnya filosofinya apa sesungguhnya dari setiap benda kan setiap misalnya gayang atau keris ada namanya. Itu filosofinya apa sesungguhnya? Ya biasanya lazimnya sebenarnya itu kan penamaan itu berdasarkan cara pembuatan, bisa cara pembuatan, metode pembuatan, cara pembuatan dan bahan-bahan yang dipergunakan. Dan orang yang dibuatkan. Ya, dan orang yang dibuatkan. Karena lazimnya sebenarnya kalau orang-orang dulu itu yang untuk orang sekarang bilang pakaian itu yang untuk dipakai. Biasanya itu dia tidak membawa konsep ke pandai besi. Tetapi tidak desain. Ya, tidak desain, tetapi tujuan dia membuat pusaka itu seperti apa. Untuk apa? Yang disampaikan kepada pandai besi itu yang kemudian ada tirakat, ada olah batin yang kemudian memunculkan bahwa yang kita akan buat ini seperti ini. Seperti ini pamornya. Apakah itu pamor modelnya seperti itu. Tetapi itu menjadi berbeda yang tahap selanjutnya karena sudah banyak yang datang memang meminta model ini. Dan itu biasanya tidak sama karisma besi yang dihasilkan. Berbeda dengan kalau yang muncul dari sama di batin katakanlah begitu ya. Berarti kalau kita mau bikin keris atau gayung gini kita harus diskusi sama pandainya. Ya. Jadi kita tidak perlu sebegini.
begini modelnya, biarkan saja pandai yang membuat. Karena dia punya keahlian untuk itu. Jadi jangan konsep itu yang kita bawa. Jadi akalnya dipatei itu. Jangan akal sehatnya kau bawa ke situ. Jadi kita cukup menyampaikan keinginan kita. Saya mau membuat begini. Itu periode-periode yang dikenal awalnya. Jadi semua diserahkan. Ya, mungkin beda deh sekarang. Beda sekarang. Yang bisa menduplikasi misalnya sesuatu. Sekarang itu ya tergantung, ada pusakanya yang dibikin duplikat, dibikin replika. Maka dia bawa konsep datang, dia bawa gambar, dia bawa bahan, bikinkan yang seperti ini. Jadi apa ya, unsur kebatinannya itu agak lebih dangkal ya. Dangkal ya gitu ya. Atau karena ini kesempatan kita ini bersama Kak Astri ini, bisa tidak diterangkan kepada kita ini? Ini kan banyak sekali di sini. Iya. Sebenarnya di sini juga banyak ini penonton, ya banyak sekali. Ini hampir saya bilang tadi waktu saya pertama kali masuk di ruangan ini kayak museum keris gitu kan. Meskipun akan ada cita-cita ya bikin museum keris ya. Insya Allah. Jadi insya Allah. Khusus keris atau semua benda-bendaan? Yang terkait dengan pusaka. Pusaka. Jadi kita sudah inisiasi itu. Ada rumahnya keluarga Maradeni Puang Mappa. Akan dibikin menjadi satu museum Amanawewang. Museum Amanawewang. Dan itu akan bertebaran di situ ya, naskahnya, pusakanya yang terkait dengan sejarah Mandar. Spot belajar untuk anak-anak generasi muda ya. Oke, kita akan meminta beliau untuk menjelaskan kepada kita ini ya. Karena Sujud tidak tahu ini sesungguhnya ya, cuma sangat tertarik pada banyak ini warangkanya dan sebagainya nih. Tapi sebelum itu kan, saya mau tanya, sebenarnya apa pengaruh pamor itu? Pamor misalnya, pamor pusaka seperti ini kepada orangnya. Gitu. Jadi itu pamor tadi saya katakan bahwa periode awalnya sebenarnya itu kan pamor pusaka yang dipesankan itu kan sepenuhnya diserahkan kepada Pandai Empu ya. Empunya. Kemudian ketika dia menempa akan muncullah pamor-pamor yang sebenarnya sesuai dengan watak yang dikehendaki. Tetapi kita sekarang membahasakannya berbeda. Jadi kalau misalnya saya ngambil contoh, ada satu ini keris yang tegak lurus ke Todilaling ini. Ini kan pamor ya. Ini model ini disebut sapukal. Keris lurus. Sapukala ya. Sapukal kalau orang Mandar bilang, orang Bugis bilang sapukal. Jadi keris yang lurus, bilahnya ini sebenarnya berpamor dato-dato. Dato-dato itu kalau sekarang sebenarnya lebih agak mendekati itu orang bilang pamor apa nih, ada orang Jawa bilang itu pamor apa namanya yang makanan dimakanin. Saya nanti diingat kembali. Tetapi ada beberapa ketandaan yang menarik. Jadi ini keris ini yang sapukala ini dia pakai tumpalaja. Tumpalaja ini sebenarnya satu ketandaan yang tumpalaja aja. Tumpalajar ini. Ini umumnya tumpalajar ini berarti fungsinya fungsi keselamatan, kekuatan, perlindungan perlindungan. Dan ada ketandaan yang bisa dibaca seperti ada unsur peraknya ini. Kemudian di sini ada batu lapa yang menandakan bahwa keris ini sebenarnya banyak fungsi dan kegunaannya. Salah satu contoh yang dikatakan bahwa fungsinya ini adalah keselamatan, kemudian disukai orang. Jadi biasanya pemimpin itu kan menyukai pusaka-pusaka yang bisa menyelamatkan diri, kemudian kita digembirain, disukai orang. Ini fungsi-fungsi ini yang muncul di keris seperti ini. Kemudian panggulunya ini kan gading. Dari gading ya? Gading berukir. Orang Mandar bilang teusuk. Teusuk. Kalau tahu nggak, ini yang model ini di sini, itu pemanannya apa sesungguhnya? Ini kancing. Jadi kalau yang kita pahami bahwa kancing ini kan ada dua jenis sebenarnya. Ada kancing yang menyatu dengan bilah keris. Satu ke sana ya? Satu ke sana itu namanya kancing kaleng.
ada yang kemudian dilekatkan, kancing yang dipasangkan. Termasuk ini dilekatkan ini. Dipasangkan. Ya. Fungsi utamanya kancing sebenarnya ini menjadi pertahanan, benteng. Jadi, filosofinya. Ya, filosofinya itu menjadi benteng. Kenapa kemudian ada ditemukan beberapa keris di Mandar itu yang tidak saja punya kancing kale, dia pakai kancing lagi karena dia double pertahanan. Yang menyatu dirinya, tidak perlu lagi dirapal mantra macam-macam. Sudah menyatu dengan keris, dipasangi lagi benteng, jadi tambah kokoh, tambah kuat. Sama dengan beberapa pusaka yang ditemukan di Mandar itu, saya melihat ada 2-3 itu yang pakai kancing. Dua ininya ya? Ya, 2 ini ya. Saya contohkan yang tadi. Ada yang di situ itu yang kancing kali di kancing. Yang dibikin apa namanya, pandai sekarang. Ini kancing kali ini yang di sini. Oh iya, betul. 2. Dipasang lagi 1. Berarti double pertahanan ini. Double pertahanan. Kalau keris ini apa namanya kan ya? Kalau ini Golok Mandra. Golok Mandra. Ini penamaan Golok Mandra. Golok Mandra itu tidak ada Golok Mandra yang lengkung. Semua lurus. Dia lurus. Ya. Tidak ada lekong ya? Ya. Kalau lekong tidak bisa dikatakan Golok Mandra. Ya. Kalau yang tadi, itu yang pertama tadi, apa lagi namanya tadi? Ini timpo. Pasatipo. Jadi sebenarnya pasatipo ini di pakaian khusus yang dipakai oleh raja. Adat. Kalau dia berarti ini berlapis emas ya? Emas. Ini berlapis emas, kemudian ada dirapal, ada mantra di sini. Ini sudah masuk Islam. Iya. Sudah ada. Berarti pusaka ini dibuat, Islam sudah masuk ya? Gitu ya? Kalau pusakanya sudah ada, tapi pembuatan bungkusan ini setelah Islam. Dibungkus ya? Iya, dibungkus ini. Iya. Berarti pasca Daita ini sebenarnya. Pasca ya, Raja Daita ya. Nah, teman-teman dengan di podcast, kita bersyukur ya karena di kesempatan ini saya dengan Anda ada kesempatan untuk melihat 2 pusaka yang luar biasa juga ya. Yang tadi ini kan ya, yang ini milik Ammanawewang ya, tokoh sangat luar biasa kita yang pernah dibuang ke Belitung oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Mungkin bisa nggak ya. Kalau ini pedang perang Ammanawewang. Jadi ini dipakai berperang ya? Ya, dipakai pada setiap beliau terlibat dalam peperangan, termasuk penyerangan Tangsi Belanda. Ini yang beliau pakai. Jadi riwayat yang disampaikan karena saya pernah konsultasi dengan pembuat parang, bahwa ini luar biasa karena pegangannya kecil. Setelah saya klarifikasi di keluarga, ternyata kalau Ammanawewang pakai ini barang, kalau dia mengamuk ini berputar ini. Udah bisa putar gitu? Berputar di tangannya. Kan ini ahli silat ini. Ammanawewang. Kontau. Dan banyak Belanda yang dibunuh ini. Belanda dibunuh dan bilahnya tidak rusak. Saya pernah. Tapi ini model anunya ini, apa namanya? Tipis di sini lalu tebal. Ya, kalau seandainya dekat ke Kondowolo Sinangke sebenarnya, tetapi kalau yang begini modelnya dinamai Kalewang. Ya. Saya pernah tanyakan ke Papa Lero, bilang apakah ini tergolong menggunakan malela, ada besi malela itu yang. Besi malela. Tapi beliau mengatakan bukan malela ini. Bukan malela ini namanya. Itu besi malela artinya apa? Besi malela itu baja yang berwarna hitam. Baja berwarna hitam. Baja berwarna hitam itu sebenarnya diyakini orang dulu bahwa dia sebenarnya besi yang diturunkan dari langit pada malam hari. Meteorit. Kalau siang hari turun itu besi, menjadi dia meteorit. Kalau malam dia turun, menjadi dia malela. Berarti di Mandar ini ada juga jatuh batu meteorit ya? Ada juga ya? Orang Mandar bilang batu gutur. Batu gutur ya? Iya. Berarti meteorit maksudnya itu? Oh iya. Coba tuh ada penonton yang punya kan? Iya. Ya, luar biasa. Dan ini tidak rusak bilanya. Kalau Papa Lero mengatakan ini besinya ini sebenarnya bukan malela, besi kursani. Besi kursani. Jenis kursani ini. Yang ada ilmu-ilmu di Mandar itu
yang merapal doa Basi Kursani itu. Saya ingat kepala sekolah saya nih, Pak Kursani. Basi Kursani maposo mendre malapa. Kayak begitu. Doa-doa. Ya, oke. Dan yang paling spesial teman-teman dengan di podcast, ya, di ruangan ini juga ada pusaka yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Todi Laling, ya, raja yang pertama Balanipa. Mungkin Kak Sri bisa bagaimana menunjukkannya kepada publik, karena ini kan tidak pernah jarang dilihat orang ya. Ini jarang dilihat. Tapi waktu kita pameran pertama di Samalebua, saya perkenalkan ini barang sama Andi Hizbullah Mastar. Kemudian acara yang kemarin di Mamuju yang di Marasa aja. Di Marasa Corner itu, ini juga dibawa ya. Diperagakan dan Gubernur kita sempat saya perlihatkan dan dia memegang barang. Barang. Ini pedang-perangnya atau Laling. Mungkin bisa jelaskan kenapa modelnya berbeda dengan khususnya TO itu ya? Ya. Jadi ini sebenarnya bernama. Ini pedang ini namanya sebenarnya Kondowulo Walidan. Kondowulo Walidan. Dia dinamai Imangindolo. Walidan. Ya, Walidan. Jadi dia punya supa ini Dolo. Supanya ini kan menggunakan emas. Ya. Kemudian ini penghulunya ini yang kata orang penggiat pusaka mengatakan Patawe. Ini sama dengan pusaka yang dipegang dan Rioso ya? Sama yang dipegang Sultan Hasanuddin. Ya. Tetapi kan Todi Laling di atas dari Sultan Hasanuddin. Dia ada sebelumnya kan? Di atas dia. Periodenya bersamaan dengan atau Tomaparsi Kalon. Dan inilah yang termasuk pusaka kesayangan Todi Laling. Dan ini juga sebenarnya menegaskan bahwa tidak semua pusaka Todi Laling itu dikubur bersama beliau. Ada beberapa yang disimpan, masih tersimpan. Seperti atau masih ada yang lain? yang lainnya adalah luar biasa. Harta karun ini. Ya, ini tombak. Tombak inilah yang sebenarnya dinamai Inaga. Inaga ini kalau saya perhatikan secara cermat ini, tombak berluk 9 sebenarnya. Luk 9 ini ya? 9. Kemudian pamornya ini sebenarnya lebih dekat ke Malela, kan dia berwarna hitam. Tetapi meteorit mungkin ya? Ya, apakah ini meteorit atau tetapi yang jelas ini barang sangat kokoh. Kemudian ada ketandaan naga dan ada ini model binatang. Saya konsultasi dengan teman-teman dari Bugis ini bahwa ini digelari model Asusupating. Ada Asusupating itu yang kejadian di Bugis itu kalau injakan kakinya kita injak kita lumpuh. Kayak soke gitu. Ya, kayak soke. Ini model di bawah ini Asusupating. Ini dipakai. Sebenarnya bukan ini kan rampasan perang, jadi tidak ada penjelasan resmi di mana. Yang jelas apakah dia di Lohe, apakah dia di wilayah-wilayah dekat Bima sana di Nusa Tenggara, karena itu dua-duanya beliau terlibat peperangan itu. Yang jelas ini yang diperoleh dibawa pulang penaklukan itu, termasuk yang selalu disebut itu Gong Tak Bilowe. Juga. Dan ini riwayatnya sebenarnya pernah dipakai membunuh melintas sungai. Jadi ada orang yang kayak lempar lembing gitu ya? Ya, dia lempar. Kemudian kena. Jadi dia kayak Legu 9, tapi dia model tombak ya? Ya, memang ini kan tombak memang. Tombak, ya maksudnya beda dengan ini tadi yang pakai. Kayak keris lah yang menjadi. Ya, karena modelnya memang model tombak itu memang ada yang lurus, ada yang seperti yang satu itu tombak lurus.
Jadi ini pengalaman luar biasa teman-teman, karena pusaka yang jarang kita lihat di kegiatan-kegiatan terbuka ini, ya, ini bisa kita saksikan. Ya. Sejarahnya kan panjang, gitu kan, dan memiliki tahapan-tahapan yang zamannya berbeda-beda, kan. Sama dengan benda-benda ini, kan. Ya. Ini kalau semua pusaka di meja ini dari mana saja nih? Jadi saya bisa menyebutkan, Ya. Ini 2 pusaka ini terkait dengan Timbo. Timbo juga? Khas Timbo ini. Jadi berarti dia khas Balanipa ini? Khas Balanipa. Jadi Timbo ini adalah mahakarya Pandai Timbo yang dibuat di wilayah Balanipa. Kalau lurus bentuknya seperti ini, rancang bangunnya kokoh, berpamor juga pakai tumpah laja, berpamor juga dato-dato, yang dekat dengan Damor Semangka yang tadi saya lupa sebutkan. Iya, Damor Semangka. Model Semangka. Tetapi ada beberapa ketandaan yang unik yang tidak sebenarnya dirancang muncul sendiri. Ini yang melingkar-melingkar ini. Iya. Orang sini bilang tiposi. Tiposi nah, ya. 2. Sehingga ini selalu disebut pusaka-pusaka Timbo yang luar biasa. Ini Anda temukan di mana? Di Balanipa memang. Jadi ada beberapa teman itu yang waktu kita pemula itu suka barter-barter. Saya temukan ini barang bagus. Barang saya yang juga bagus diambil dan saya simpan. Gitu ya? Berarti setara barangnya gitu ya? Iya, setara. Yang barang saya dijual kemudian saya simpan. Iya. Pangulunya juga gading berukir. Gading juga ya? Ya, tapi ini perak bukan emas. Sudah perak. Ya. Ini berbeda dengan jenis Timbo yang lain. Ini juga Timbo yang look 5. Look 5 dia? Look 5 ini ketandaannya sama. Pamor juga kurang lebih sama. Pakai tumpah laja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya? Ya. Kemudian dia juga pamornya dato-dato. Ini sebenarnya kalau yang kita pelajari, kita baca selama ini bahwa ini sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam juga? Sudah masuk Islam. Kemudian, ada cirinya ya? Kalau sudah Islam ya? Ada cirinya ya. Kemudian ini barang, kalau keyakinan orang-orang Balanipa ini adalah tipe keris yang tidak mau dikalahkan. Ya. Jadi kalau pegang look 5 kemudian tidak pakai kanuku, orang bilang tidak usah lagi bertanya. Pokoknya kalau punya watak perang saja. Perang saja. Itu berbeda kalau di Mandar itu, kalau keris look 7 itu tidak terlalu disukai. Iya. Bukan tidak terlalu bagus, tapi pada perang besar melawan kerajaan-kerajaan di luar, tidak perlu kita sebut namanya. Biasa kalau sudah perang itu, maka di tempat terjadinya perang itu kan ini raja turun, diperiksa kembali semua pusaka-pusaka yang dipakai. Ya. Diambil pampasan ya. Ya, jadi pusaka-pusaka yang dipakai orang Mandar yang meninggal itu adalah keris look 7. Jadi keris look 7 itu kemudian dikumpul di dalam karung, kemudian dibuang ke laut. Dilabu, jadi dilarung, dilabu, kemudian di Parwe Tunda kita tuh Mandar deto si cocok. Bukan tidak baik, tapi dari kejadian itu kemudian karena banyak sekali yang meninggal. Banyak peristiwa itu. Dan banyak yang terbunuh yang pakai lekon 7. Jadi ditunda gayang, tapi tidak semuanya jelek. Iya. Hanya memang ya perlu keluar biasaan orang yang mau pegang look 7 itu karena terlalu berat mungkin ya? Atau gimana? Tabiatnya kena sumpah tuh jadi. Oh iya. Ini beda dengan look 5 ini. Tunggu, look atau leku 579 kan masih ada leku lain? Ada. Jadi kalau yang ditemukan di Mandar itu kan look yang paling kecil itu kan look 3. Ada juga yang kelihatan look 1 tapi tetap itu masuk kategori 3. Lurus sebenarnya. Oh, sudah 1 ya. Jadi look 3, look 5, look 7, look 9, 11, 13, 15. Itu yang paling sering dipakai di Mandar. Kalau look 15 itu dibilangi Purosakala. Itu yang tidak sembarang orang bisa pegang itu.
pasti raja, bangsawan. Berarti leku di pusaka kita ini tergantung jabatan juga mungkin. Ada beberapa yang terkait, hanya ada kepercayaan yang masih perlu diteliti sebenarnya. Jadi ada pendapat-pendapat itu yang tokoh-tokoh Mandar yang pemberani itu selalu berkata bahwa kalau keris lurus itu sebenarnya cocoknya dipakai orang keriting. Oh gitu ya. Kalau orang rambutnya lurus, gitu. Dia pakai yang lurus. Maka saya lihat ini keris Mara dia yang Mara Sumpawali itu kan lurus. Rambutnya lurus. Ya. Tapi Pak Palero bilang tidak sepenuhnya benar itu karena benar juga. Kita semua Pak Kunin ini kali Pak Kunin itu di tempat yang lain. Oh gitu ya. Pak Palero ya. Tapi Samandain tidak mau pakai kalau ada yang di Lembang itu orang tua yang pemberani tidak mau pakai kalau lekong. Siapa tadi Samandain? Samandain. Cucunya Manabewa. Dia tidak pakai kalau lekong. Karena dia bilang Maruli juga. Iya. Tapi itu kan berdasarkan persangkaan kita tuh jadi. Keyakinannya ya. Keyakinannya kan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, masa lalu memang kaya dengan kearifan ya, dan ini semua adalah kearifan yang lahir dari peradaban kita. Dan kalau tadi menyinggung Timbo misalnya, di Mandar juga ada Pamboborang. Kira-kira mana yang lebih tua itu, Pamboborang atau Timbo? Kalau ditelusuri secara seksama, sepertinya penempa-penempa di Pamboborang itu lebih tua. Karena kalau Pamboborang itu sebenarnya kalau riwayat perjalanan yang kita baca itu, Pamboborang kemudian dia penempaannya terdapat di Camba, wilayah Camba. Itu semua sebenarnya wilayah kekuasaannya dulu Pamboborang. Jadi menempa di Camba, yang penempanya juga itu dari Pamboborang dan itu juga bisa memijat besi. Ya, itu juga memijat besi. Kemudian setelah di Camba itu dia menikah ke Salogang. Itu riwayat yang paling sering kita dengar. Kemudian meninggal di sana. Kuburnya di sana. Itu Tomakaka Salogang. Yang itu terkait tadi dengan penemuan pusaka melalui pancing itu kan dari Tomakaka itu kan. Jadi itu tempatnya dan di kuburannya itu ada satu batu yang batu kubur itu yang sebenarnya ada menancap keris di dalam menandai dirinya bahwa dia gitu ya. Membuat pusaka. Di batu kubur? Iya. Ada pusaka di situ di Siapa yang mau ada? Ya mungkin ini yang pembuatnya menjadikan tanda. Gitu ya. Ya dan itu sebenarnya kalau rancang bangunnya memang lebih sederhana dibanding Timbo. Ya, karena dia belum memakai. Jadi ada penciri yang berbeda antara Timbo dan Pamboborang gitu ya. Pamboborang itu kan awalnya yang Tapacamba itu dia lebih tipis. Kalau di Timbo itu lebih kokoh, kuat. Lebih tebal mungkin ya. Ya, tebal, kuat, kokoh. Kemudian di Camba itu dia tidak pakai timpa laja. Jadi lebih sederhana. Sehingga orang menduga bahwa itu berbeda masa lebih duluan yang Camba. Tetapi betul. Itu masih dipersen. Bisa saja. Ya. Mungkin dia belum terlalu berukir misalnya ya. Itu yang sering kita dengar. Kemudian hal lain sebenarnya yang perlu terkait dengan hal ini. Ini ada 2 keris kecil di belakang. Ini sebenarnya jenis badik. Kalau penggiat pusaka sekarang dia selalu mengatakan bahwa ini tumbuk lada. Ada yang mengatakan rincung. Tetapi ini barang ini adalah barang yang diambil Manawiwang ketika berada di Belitung. Oh, ini barang yang dibawa pulang? Iya, dibawa pulang. Dia punya keris, dia barter dengan anaknya Raja Aceh. Ini pusaka yang dipegang anaknya Raja Aceh, Sultan Aceh. Dia kasih keris, dia bawa pulang ke Mandar. Dan inilah yang dipelihara juga Mara dia. Dia putih ya? Ada ketandaan, ini kan ketandaan unik ini sebenarnya. Iya, putih. Seperti pakai gamma silampa.
Nah, ini modelnya memang model Aceh ya? Ya, model Aceh. Dekat-dekat ke Rencong. Iya. Tapi orang selalu mengatakan bahwa ini kategori tumbuh lada. Kemudian ini satu ada lagi keris kecil satu. Ini sepulangnya Amanai Wewang itu kan ada beberapa kerisnya, jadi beliau punya keris kecil 3. Ini keris di sini sebenarnya kerisnya di sini, tapi ini dibagikan ke cucu-cucu yang disayangi. Jadi yang dapat itu sebenarnya ada Potan Diwali. Potan Diwali dapat 1. Kemudian Puang Haruna Rasid, kakaknya Pemapa dapat 1. Yang itu yang biasa dipegang Pak Dalif. Kemudian dipegang Pemapa. Di bagian yang lain kita menemukan bahwa ada beberapa keris yang dibagikan ke istrinya pada masa perjuangan. Jadi Campalagian itu ditemukan ada keris-keris yang dipakaikan istrinya untuk bagian berjuang pertahanan gitu ya. Pertahanan. Tapi kalau lihat di model itu tetap model Mandar ya? Ya, khas Mandar ya. Ini keris kecil kesannya di Mapatun. Ya. Dan ini ada lapas doanya juga, ini nggak tahu suka berlapas-lapas. Gading juga ya, gading. Ya. Sekarang bagaimana model pewarisannya ini, karena misalnya paling tidak pewarisan pengetahuan kepada anak-anak muda generasi pelanjut kan ini makin komunitas tumbuh yang pusaka-pusaka kan, kemudian ada pameran-pameran. Sebenarnya apa yang mau dicapai itu? Jadi yang pertama itu kan prinsip dasarnya, kenapa keris seperti ini ada itu kan harus dipahami bahwa keris pada dasarnya ini kan ada beberapa fungsi yang melekat. Jadi bukan semata perlindungan diri, pertarungan, tetapi itu juga menjadi ciri pelengkap pakaian yang martabat gitu ya. Terkait dengan martabat, karakter. Ya, makanya pusaka-pusaka tertentu itu kan dibedakan, ada yang untuk dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti acara adat, ada yang dipakai pada suasana yang genting. Itu yang jadi tidak sembarang pakai. Ini menarik kan ini. Kalau biasa kan ada acara HUT dan sebagainya di daerah kita ini kan, banyak orang pakai keris. Ya. Ada yang bilang ada model pemakaian keris itu yang masa damai dan masa perang atau situasinya darurat tadi. Bagaimana model penggunaannya itu? Yang menunjukkan bahwa ini masa damai ya. Tapi kan orang sembarangan saja pakai gitu. Bagaimana kira-kira? Jadi kan memang harus dibedakan. Jadi kalau dia diikutkan pada peristiwa-peristiwa adat, maka sejatinya sebenarnya keris itu dipakai kemudian dipilih Pak Sabe sebenarnya ini keris. Ditutup ya? Kemudian ditutup. Kalau masa damai. Tetapi kalau dia terbuka berarti ada isyarat lain. Siaga di samping siaga gitu ya? Ada kesiagaannya. Atau dia pengawal gitu kan? Siaga. Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya orang Mandar itu kan tabu mencabut keris sejatinya. Ya, apalagi tempat umum. Begitu dia dilepas, berarti dia harus gitu ya. Ada perlakuan yang berkaitan dengan kekerasan barangkali kan. Iya. Jadi teman-teman yang ada di podcast ya sudah tahu ya, yang mana penggunaan masa damai atau tidak ada masalah di situ, aman, suasana aman, dan masa siaga darurat. Yang jelas itu di Mandar tidak ada pakai keris yang disimpan di belakang seperti Jawa. Beda ya. Semua berada di tengah atau di samping? Di bagian kiri. Bagian kiri ya. Bagian kiri. Dan tidak ada keris pemakaian keris yang sebenarnya yang masuk di badan begini disembunyikan. Tapi setelah era-era kemerdekaan yang ada rahasia-rahasia, kemudian orang memakai sembunyikan supaya kelihatan. Sebenarnya dulu tidak. Dulu kelihatan ya. Kelihatan. Karena kenapa? Memang ada penegasan-penegasan kisah-kisah yang menarik. Salah satu cucu Amanai Wewang. Itu cucu Amanai Wewang itu kan pekerjaannya menebang pohon kelapa. Jadi dia pakai pedang yang besar ya. Jadi suatu ketika dia melintas dari Mandar ke Majene karena dia
ada permintaan di Majene, di depan kantor polisi itu. Dia dari Alu atau Tinambung ya, Pak? Jadi kan rumahnya terakhir di dekat Napu. Oh iya, Pakamisang. Ya. Tahan. Dia bilang, Bapak bawa pedang ini bisa membunuh. Iya. Dia bilang, mau maaf Pak, saya ini pekerjaan saya kan menebang pohon. Iya, penebang pohon saya. Ya. Nah, tapi ini bisa dipakai membunuh. Iya. Karena dia tidak tahan barangkali, dia bilang kalau mau membunuh Pak, saya tidak dipakai nih pedang. Oh iya. Oh, jadi pakai apa? Oh, didoti saja. Didoti saja. Tidak lepas. Oh, jadi polisinya bilang, silakan pergi. Jadi memang di Mandar itu memang ada perlakuan khusus. Jadi mungkin akan kita temukan memang hal-hal unik. Tadi kan berkaitan dengan filosofi kearifan setiap wilayah. Kearifan. Kemudian terkait dengan diri seseorang. Ada pernah kisah menarik itu. Ya. Ada tokoh Mandar itu yang orang Balanipa. Ada pernah kasus dengan wilayah lain. Ya. Yang ada meninggal itu suku lain. Ya. Datang sini mau diadu. Ya. Pokoknya mau lawan tanding. Lawan tanding. Di baku tikam. Jadi salah satu tokoh Mandar itu yang dipanggil untuk menjadi peserta itu. Kan di kantor polisi diperiksa itu, ditulis namanya, senjatanya apa. Iya. Jadi ketika itu orang tua datang, ya usah disebut namanya, dia bawa alat merokok. Iya. Namanya yang dari tulang. Iya. Ya, mana pusakanya? Saya mau dipakai ini. Rokoknya. Yang filter, filter ya. Tapi memang pendekar. Lu masa cara bilang ini? Terus? Ya. Jadi enggak jadi berani itu orang yang mau cari. Yang cari lawan. Iya. Enggak berani. Mau caranya nih. Ya kan ada prinsip orang-orang di Mandar dulu itu Kak. Mitaimu, mitaitu. Iya. Jadi banyak. Makanya orang Mandar itu sejatinya sebenarnya dia harus berhadapan-hadapan. Tidak ada orang Mandar itu yang main di belakang. Kalau dia berhubungan dengan orang terkait dengan syirik dan loko, kalau lawannya tidak pakai keris, maka disuruh cari keris. Kita taruh. Gitu ya. Si yang tahu. Dan itu masih banyak yang ditemukan. Iya. Oke. Untuk generasi muda sendiri kan bagaimana? Kalau generasi respon mereka terhadap generasi muda sebenarnya ini kan selalu kita mengatakan bahwa keris ini kan fungsinya banyak. Ya. Fungsi keselamatan ada. Ya. Fungsi ekonomi juga ada, keris-keris yang memang pamornya dia menopang kegiatan ekonomi. Jadi ada kegiatan terkait adat istiadat. Tetapi ada juga sebenarnya keris-keris yang memang peruntukannya yang sesuai dengan kondisi sekarang sebenarnya. Sekarang. Jadi yang banyak menduplikasi itu ya. Menduplikasi. Hanya yang perlu diingatkan jangan sampai keris-keris yang diwariskan secara turun-temurun karena di Mandar masih banyak. Tidak perlu jangan dijual ke tempat yang lain karena kepentingan ekonomi, tapi di Mandar ini ada sekitar 11 komunitas yang menggeluti pusaka ini, dibawa ke sini saja. Biar dia tidak pergi gitu ya, kan? Jangan pusaka ini kemudian raib dari tanah Mandar, tiba-tiba ditemukan di Jakarta, di Kalimantan. Oh gitu ya? Bisa ya? Ya jangan. Jadi ini kan duplikasi kan banyak bersinggungan dengan pesanan. Itu kan meningkatkan pelibatan ekonomi, menghidupkan para pandai yang masih ada kan. Sekarang bagaimana Anda sendiri melihat regenerasi di tingkat pandai? Jadi kalau saya perhatikan itu utamanya kalau Timbo ini kan relatif agak terbelakang perkembangannya. Tapi masih ada? Masih ada, tapi tidak termobilisasi itu kepandaian. Yang agak terpelihara ini daerah Pamboborang. Karena pernah diadakan pertandingan lomba membuat keris itu, yang juara itu rata-rata orang sana. Orang Pamboborang. Ya, kemudian itu yang sudah diajarkan ke anak-anaknya. Jadi sejak
sejak dini sebenarnya mereka sudah terlibat. Ada pewarisan, ya. ada pewarisannya. Dan kemudian karena ini barang-barang begini sudah ekonominya sudah relatif naik. Jadi banyak anak-anak yang menjadi menggeluti barang. Saya lihat memang perkembangannya itu, khususnya di media sosial kan dia jadi cukup banyak. Kita bisa melihat dari banyak percakapan di dalam itu ya, banyak orang memesan, banyak orang tanya. Berarti ada daya tarik. Daya tarik karena kita ini kan sudah agak lama mendampingi mereka, memotivasi, kemudian memberikan kalau ada pembelajaran atau ada buku-buku Kristus, saya selalu berbagi ke sana. Banyak yang mempelajari dan kita mencoba juga sebenarnya memperkenalkan keluar. Jadi sekarang itu pemesan-pemesan dari Makassar, Bugis, dari Malaysia, dari Sumatera Melayu, banyak itu yang sampai ke Pambuborang misalnya. Dan harganya sudah, kalau kemarin dia kalau mau bikin keris itu 500.000, 700.000, sekarang sudah 2 juta saat. Sudah pada pakai itu harga umum 2 juta ya. Mewah, ya. Berarti kalau pesan khusus jauh lebih mahal. Mahal karena itu terkait dengan bahan. Bahan itu kan dipesan ke Lubuk itu naik sampai 500-700.000. Harga yang naik, 2,5 gitu ya, 3 juta gitu ya. Kalau sudah yang sekarang sudah main di angka 3 juta. Kalau pesan ke Luwu, karena saya biasa pesan ke Luwu, ada Jambia itu, saya pesan bilanya saja sudah 5 juta sampai ke sini. Pesan ke sana 5 juta. Kalau pesan di sini 3 juta sudah dapat. Tapi kalau body itu 2,5 sudah dapat. Kalau Anda sendiri mulai tertarik atau menggeluti ini gimana? Sebenarnya kalau saya, ini barang kan ada beberapa di rumah. Selalu melihat. Jadi mulai persentuhannya dari situ. Melihat itu ada barang-barang begini. Kemudian ada rumah nenek di samping rumah Marga Sompawali itu, ada di situ orang Mandar bilang kanjapang, senjata orang dulu yang diledakkan kalau perang. Ya, Tarakulo orang Madiene bilang, saya dikasih, bilang bawa pulang ke rumahmu. Karena dia bilang ini pandai yang turunan dari Timbo itu, yang Pobosa itu, dia bilang bagus sekali bikinnya, bikin badi. Berarti besinya bagus ya? Ada di situ barangnya. Dia bilang, kemudian itu setelah jadi saya bawa ke salah satu orang ahli sudah meninggal namanya Hasan di Kampung Butuh. Dia bilang ini anak, mungkin itu termotivasi awalnya dari situ. Kalau ada di sampingmu ini, kalau masuk sungai ada buaya, kau tidak bisa dimakan buaya. Untuk nalun dekan ini. Cupu dengan nasu. Jadi gitu ya. Ya itu kira-kira awalnya sebenarnya menjadi tertarik menelusuri. Akhirnya 95, saya ingat saya 95 saya sudah bersentuhan dengan barang-barang ini sampai sekarang. Berarti tidak pernah berhenti. 30 tahun 30 tahun. 30 tahun. Sebenarnya empu sudah ya? Ya, harusnya sudah empu. Sudah empu. Harusnya sudah. Iya. Kayak maestro gitu ya, sudah 30 tahun. Termasuk ini karya-karya yang sekarang luar biasa itu kan, termasuk kritik membangun buat teman-teman di Pambuborang. Bikinkan saya begini. Itu sebenarnya motivasi. Gitu ya. Ya, kemudian hal lain yang membantu sebenarnya karena kita biasa dapat undangan untuk berpameran. Iya. Jadi salah satu pameran besar itu di Goa, saya ikut. Pameran di Rotterdam yang di Dinas Pariwisata Provinsi Selatan, dan peserta dari Sulawesi Barat itu Pasemandara itu peringkat ketiga terbaik yang berpameran itu. Barang-barang ini sebenarnya saya pamerkan ini yang dibawa. Ya, mereka melihat bahwa luar biasa sehingga banyak orang Bugis tertarik ya. Pesan datang tapi sudah tidak melalui kita. Langsung karena dia sudah kontak. Datang pesan tak 3 tanpa kali. Yang rata-rata 2 jutaan ke atas itu. Dan itu alhamdulillah karena saya melihat itu di bawah teman-teman itu sudah rata-rata punya motor 2, ada 3. Rumahnya juga yang awalnya rumah-rumah gubuk sudah pakai batu bata, jadi alhamdulillah ada lompatan kemajuan. Ada lompatannya gitu kan.
Jadi ada bunga apinya lagi. Ya. Gitu. Jadi saya kira itu. Karena terima kasih banyak atas obrolannya ini, dan saya kira ini obrolan yang akan menjadi salah satu referensi. Ya, siapa tahu ada adik-adik mahasiswa yang mau meriset tentang semua ini kan, apa yang kita diskusikan tadi, obrolkan tadi, itu bisa menjadi poin-poin penting. Ya. Bahwa pusaka-pusaka di Mandar ini tuh melewati banyak fase sesungguhnya. Banyak fase. Mulai dari aspek sejarah awalnya, kemudian sampai ke masa kerajaan, dan akhir-akhir ini mulai tetap digemari gitu. Saya kira cukup ya. Atau mungkin ada closingnya, silakan. Jadi sebenarnya kalau saya, biarlah pusaka ini berbicara. Kalau kita ini sekedar menambahkan, jadi mungkin kalau menurut saya lebih baik dibuka bilanya, di foto, diperlihatkan saja bahwa seperti ini. Mereka bisa menilai, oh seperti ini. Seperti ini. Nah, kemudian yang hal lainnya sebenarnya, kita sama berharap semoga pusaka ini terawat di Mandar. Terawat. Ada apa, saling menggah. Ya. Yang juga hobi ya. Hobi, sangat hobi. Ya, bahkan saya punya ada 2 beliau ambil. Gitu ya. Banyak di lemari kacanya kan? Ada etalase. Ada sebanyak etalasenya kan? 50 etalase itu yang selama ini biasa dipinjam teman-teman. Termasuk Suara Duka juga ada. Ada juga ya? Pusaka yang nyimpan juga dia ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak kan deh. Sama-sama. Nanti kita buat pengambilan gambar secara khusus biar bisa dinikmati lebih dekat. Iya. Terima kasih Kak Sri Abdullah atas waktunya dan obrolannya. Ini pengetahuan kita tentang pusaka-pusaka yang umurnya ini sudah dari 500 tahun ini sesungguhnya kan, sampai dengan yang paling muda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.